welcome to my channel di English Corner Belajar Bahasa Inggris Mudah. Bersama saya Retno, saya akan menjadi tutor Anda untuk belajar bahasa Inggris dengan cara yang simple. Anda tertarik? Silahkan ikuti video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa, jika Anda suka dan ini bermanfaat, maka like dan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan update dari English Corner. Kita semua tentunya sudah menyadari bahwa di zaman sekarang ini, di mana semua, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Jadi sudah saatnya Anda harus belajar supaya mampu menguasai bahasa internasional ini dengan baik. Unfortunately, banyak dari kita yang kadang-kadang tidak mendapatkan manfaat dari kursus, maupun mungkin juga tidak bisa kursus karena kendala biaya, kendala waktu, dan sebagainya. Atau justru Anda mungkin minder dengan belajar di tempat kursus. Maka ini adalah salah satu solusi Anda bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang simple. Pertama-tama tentu yang dibutuhkan adalah vocabulary. Anda harus punya banyak vocabulary untuk mampu merangkai sebuah kata. Nah, dari mana kita bisa dapat vocabulary ini atau kosakata ya? Vocabulary ini Anda bisa dapatkan dari kamus, online offline dictionary. Sekarang banyak, Anda bisa unduh di Google Play Store ya. Banyak sekali pilihannya. Dan tidak perlu lagi membawa kamus yang tebal yang seperti buku zaman dulu, karena itu sudah tidak relevan lagi tentunya. Kemudian Anda juga bisa memperkaya vocabulary dari lagu, dari film juga yang berbahasa Inggris. Kalau bisa, matikan subtitlenya sehingga Anda bisa berlatih memperkaya vocabulary, juga melatih pendengaran dan melatih pelafalan atau pronunciation. Oke, tidak ingin membuang waktu lebih lama lagi, mari kita belajar bagaimana cara membuat kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ada yang namanya kalimat positif ya. Kemudian ada juga kalimat negatif, lalu ada kalimat tanya. Kali ini di video perdana ini kita hanya akan membahas bagaimana membuat kalimat positif dan kalimat negatif. Jadi kalimat positif ini biasanya dibentuk dari subjek dan verb atau kata kerja. At least ada satu subjek dan satu verb, maka itu sudah bisa dibilang kalimat yang lengkap. Apa subjek? Dalam bahasa Indonesia ya, subjek itu adalah pelaku suatu aktivitas. Dan biasanya dia diletakkan di awal kalimat. Nah, dalam bahasa Inggris, subjek itu ada I, artinya aku, saya, you, artinya kamu, we, kita atau kami, they, artinya mereka, kemudian ada he, dia laki-laki, she, dia perempuan, dan it ini selain manusia, jadi bisa benda, hewan, atau tumbuhan. Itu semua adalah subjek. Jadi ada I, you, we, they, he, she, it. Kemudian tambahkan satu kata kerja, apa saja. Jadi kata kerja itu ya kata yang menunjukkan satu kegiatan, misalnya membaca, menulis, tidur, mendengarkan, menonton, makan, minum, pergi, belajar, bicara, dan banyak lagi. Jadi tambahkan satu subjek, kemudian tambahkan satu verb, maka sudah menjadi kalimat yang lengkap. Misalnya, I eat, saya makan. I itu subjek, it itu kata kerja. Nah, itu sudah bisa disebut sebagai kalimat yang lengkap ya dalam bahasa Inggris. Tapi Anda juga bisa menambahkan objek di belakang kata kerja. Misalnya, I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. Aku makan nasi goreng. I eat fried rice. Mudah ya?
Coba Anda bikin sendiri beberapa kalimat. Kalau Anda tidak yakin, Anda bisa tulis di kolom komentar ya. Bisa Anda kirimkan, saya bisa periksa, atau mungkin kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut silahkan. Nah, tidak semua kalimat itu ada kata kerjanya. Bagaimana jika kalimat kita tidak punya kata kerja? Misalnya kalau mau bilang aku di sini, aku di sana, aku sakit, aku bahagia. Nah, itu kan bukan kata kerja ya. Jadi dalam bahasa Inggris disebutnya adjektif atau kata sifat. Sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat tapi kita bisa merasakan. Oh, orang happy itu seperti itu. Orang sakit kelihatan ya, mungkin lemes, kelihatan tidak bersemangat. Nah, something abstract, sesuatu yang abstrak itu adjektif. Atau mungkin kalimat kita hanya mengandung subjek, kemudian ada keterangan tempat, misalnya aku di Jakarta, atau misalnya aku tidak di sini. Nah, itu kan keterangan tempat ya, di sini, di sana itu keterangan tempat. Atau aku seorang guru, aku seorang penyanyi, dia seorang manajer. Nah, itu juga bukan kata kerja, itu adalah job atau occupation. Untuk jenis-jenis kalimat seperti ini, Anda butuh to be yang dalam tenses ini ya, present tense itu am, is, are. Nah, jadi ada dua kategori nih. Pertama yang kata kerja, subject verb. Lalu kalimat jenis berikutnya adalah yang non verb, yang gak ada kata kerjanya. Nah, itu membutuhkan to be. Jadi susunannya subject, to be-nya am, is, are. Lalu itu bisa diikuti dengan adjektif atau kata sifat atau kata keterangan atau occupation atau tadi ya, pekerjaan. Jadi itu yang harus Anda ingat. Present tense itu apa sih? Tadi saya sempat sebut present tense. Present tense itu adalah satu tenses yang kita gunakan untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi saat ini. Lebih lengkapnya saya akan bahas di video yang terpisah. Jadi ini adalah gambaran umumnya saja kita untuk mulai belajar membuat kalimat ya. So, yang harus Anda tahu adalah apakah kalimat tersebut ada kata kerjanya atau tidak. Kalau ada kata kerja berarti subject verb. Subjek kata kerja digabung. Sudah. I eat fried rice. Kalau kalimat Anda tidak punya kata kerja, berarti Anda butuh am, is, are. Misalnya, I'm happy, I'm sad, I'm sick, bukan I sick ya, I'm sick. Kemudian mungkin juga Anda mau bilang, I'm here. Kemudian, I'm in Bandung. Ya, jadi ada tambahan MSA di sini. Jelas? Berikut kita lanjutkan bagaimana membuat kalimat negatif. Nah, apa sih kalimat negatif? Kalimat negatif itu kalau dalam bahasa Indonesia ada kata-kata tidaknya. Misalnya, aku tidak tahu, aku tidak mau, aku tidak makan nasi goreng. Itu adalah kalimat negatif. Jadi nanti ada tambahan not ya di dalam bahasa Inggris. Membentuknya, nah ini untuk dua kategori, baik kalimat dengan kata kerja maupun kalimat yang tidak dengan kata kerja. Dia dua-duanya membutuhkan to be. Cuman to be-nya berbeda ya. Kalau untuk kata kerja, to be yang dipakai adalah do dan does. Kalau untuk kalimat dengan non-verb yang gak ada kata kerjanya, to be yang digunakan adalah sama kayak tadi, am, is, are. Nah, kita coba membuat kalimat negatif dengan menggunakan kata kerja ya. Misalnya, kalau saya ambil dari contoh yang pertama tadi, maka kalimat negatif saya menjadi I don't eat fried rice.
ada I sebagai subjek, lalu ada do sebagai to be ditambah not, do not menjadi don't. I don't, aku tidak. Eat, makan, aku tidak makan nasi goreng, fried rice. I don't eat fried rice. Sedangkan kalau kalimat kita berbeda subjek gimana? Dari tadi kan I terus ya. Kalau misalnya saya mau bilang, oh Miss Nina nggak makan fried rice, subjeknya diganti Miss Nina. Nah, kalau subjeknya Miss Nina kan perempuan ya, berarti she. Miss Nina doesn't eat fried rice. Doesn't itu adalah singkatan dari does plus not. Does not, doesn't. Miss Nina doesn't eat fried rice. Miss Nina tidak makan nasi goreng. Oke? Kemudian kalau misalnya pakai kata sifat misalnya I'm happy, berarti negatifnya I'm not happy. I am ditambah not, I'm not happy. Kalau subjeknya diganti he is not happy. Is not disingkat isn't. He isn't happy. She isn't happy. We are not happy. Ya. Jadi saya akan perjelas tadi to be ya. To be itu adalah kata bantu. Dalam kata kerja ada do dan does. Do untuk subjek I, you, we, they. Does untuk subjek he, she, dan it. Kemudian untuk am itu dengan subjek I, jadi I am gitu. Is itu untuk he, she, it. Jadi he is, she is, it is gitu. Kemudian are itu untuk you, we, they. Jadi you are, we are, they are. Gitu ya. Coba membuat kalimat sendiri teman-teman semua. Boleh coret-coret di kertas, boleh tinggal pesen di bawah di kolom komentar supaya saya bisa periksa, dan mungkin ada yang bertanya. Sekali lagi kalau tidak mengerti pastikan Anda bertanya, insya Allah saya jawab. Thank you for watching. Terima kasih juga sudah mendengarkan video saya sampai habis ya. Mudah-mudahan cukup jelas penjelasan saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa, kalau suka like and subscribe, ring the bell, jadi Anda bisa mendapatkan update dari saya, dari English Corner, tidak ketinggalan pelajarannya, dan semoga bermanfaat. Stay tuned.